Ya, apa kabar, apa Jar? Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Gimana kondisi persiapannya? Mm-mm. apa? Apa? Sok. Gimana persiapannya ke Jepang? Persiapan apanya nih? Bingung ya Ah, itu kalau dong. ditanya persiapan maksudnya? Kan harus disiapin juga selain apa namanya buat main kan jadi sparring partner. Kan harus Hmm. kondisi kesehatannya gitu kan. Ya yang pasti biasa aja sih, biasa aja kayaknya mungkin maksudnya Mm. lebih dijaga kondisi kondisi aja kan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi Mm. kitanya ya harus benar-benar taat protokol kesehatan gitu. Kita nggak boleh lengah gitu. Takutnya kan sekarang ini cuma karena COVID kan, jadi mempersiapkannya bukan hanya di kalau yang bertanding mungkin ya, bukan hanya mental dan fisik dan stamina gitu-gitu, tapi ya kesehatan juga yang paling inti gitu kan, karena kalau misalkan kena aja ya nggak bisa main gitu kan, susah. Betul. Iya Mm-mm. benar, benar. Kalau Selama kalau saya pribadi sih persiapannya ya gini aja, gini aja. yang penting sehat Yang dulu. penting sehat ya, yang penting Mm, sehat dulu ya. amin. Nah, Itu sih. sehat dan berbahagia. Amin. Iya. Ini selama COVID ini udah mau 1 tahun setengah kan, sempat Mm. masih main-main gitu nggak keluar, boleh keluar nggak dari asrama? Mungkin keluar dari asrama untuk sekarang tuh diperketat ya, bukan nggak boleh tapi Hmm. diperketat banget. Mungkin waktu Lebaran sih, pulang Lebaran di rumah tahun ini, tahun 2000, tahun lalu ya Lebaran ya? Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini Oh, kemarin bisa Lebaran. pulang ya tahun ini ya? Apa? Tahun ini bisa pulang ya? Iya bisa pulang pas Lebaran kemarin gitu. Asik, enaknya lebaran di rumah. Iya Kita udah nggak lama kan bisa, soalnya. Kenapa kami nggak nggak bisa? bisa. Iya kan, tenaga kesehatan nggak boleh pulang. Oh, kamu tenaga kesehatan di mana sih? Aku di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Di Jakarta. Iya, di Terus gimana Jakarta, di kondisi di Cawang, rumah di sakit Cawang. di Cawang? Jadi kalau rumah Iya. sakit otak nasional seperti itu nerima pasien COVID gak? Dia nerima, tapi yang lebih diutamakan itu pasien-pasien dengan gangguan neurologi, gangguan saraf dan otak gitu. Kalau pasien umum sih nggak, paling sedang ke berat baru nerima. Sedang ke berat, oh gitu. Jadi dari sedang ke ringan gak nerima gitu. Nggak. Kalau ringan ke sedang biasanya dirujuk ke apa namanya Wisma Atlet biasanya gitu, atau rumah sakit yang umum lainnya. Soalnya kan kita kan rumah sakitnya khusus ya otak dan Hmm. saraf gitu. Jadi nerimanya yang kayak gitu. Oh, gitu. Terus Ya aku aja nggak kamu dirawat di sendiri sana. apa? Ya aku aja nggak dirawat di sana. Oh, emang kamu ini kena juga COVID kemarin? Penyintas, iya, penyintas ya. Pengintas tuh apa? Alhamdulillah. Penyintas itu survivor, mantan Alumni, alumni COVID. alumni COVID. Iya, alumni COVID. Alumni Alumni COVID. COVID, seru banget. Kena COVID, seru. Enggak sih, nggak Kenapa seru. seru? Rasanya gimana tuh kena COVID? Gimana? Rasanya ngerasain kena COVID itu seperti apa? Gejalanya atau apanya? Kalau kemarin sih aku gejalanya pertama tuh sakit tenggorokan, benar-benar sakit, nelen, Hmm. even nelen ludah aja itu sakit. Terus demam, tapi demamnya itu sore sampai malam, jadi kayak gejala tipes gitu loh. Agak Hmm. nyaru, ini tipes apa apa saya kena COVID nih gitu kan. Hmm. Tapi dalam hati aduh pengen pengen swab deh, pengen swab gitu. Pas swab iseng, bukan iseng sih emang pengen swab, ternyata positif. Hmm. Itu pas swab pertama itu antigen apa PCR? Aku yang pertama, swabnya antigen dulu buat, Positif, reaktif. iya, iya, Terus? reaktif, positif Hmm. kalau antigen kan. Hmm. Terus itu swabnya di luar kantor. Setelah itu, setelah positif aku ke kantor, terus minta PCR kan sama orang di kantor, ternyata beneran positif. Lalu dirujuk ke Wisma Atlet. Oh jadi kamu selama ini alumni Wisma Atlet? Iya. Oh Oh, gitu. aku aja Berapa lama tuh? punya teman. Aku kemarin 10 hari. 10 hari langsung negatif apa? Gimana sih? Jadi udah 10 hari kita nggak di PCR lagi, langsung pulang apa kayak gimana sih kalau di Wisma Atlet itu? Kalau pas aku ya, aku kemarin bulan April, April ke Mei. Aku April ke Mei.
Itu setelah 10 hari di PCR lagi kalau kemarin. Setelah di PCR, kalau misalnya kita negatif, ya udah langsung pulang kan. Kalau kita apa namanya masih positif, nanti extend 3 hari, lalu di PCR lagi biasanya seperti itu. Sampai positif, sampai negatif. Kalau masih terus positif, masih stay di Wisma Atlet? Masih stay di Wisma Atlet. Alhamdulillah waktu itu kapasitas di Wisma Atlet itu yang nggak penuh-penuh banget, kayak cuma 1.000 orang, nggak seramai sekarang. Jadi cuma 2 tower kalau nggak salah yang dipakai penuh. Terus emang Wisma Atlet itu berapa tower sih yang sekarang dipakai buat COVID? Sekarang kayaknya 5 apa 4 gitu. Kalau kemarin 3 kan, 3 di Wisma Atlet yang di Kemayoran itu kan ada 8 tower. Iya. 1, 2, 3 itu untuk nakes, sisanya untuk pasien. Kalau yang kemarin cuma kepake 2 tower. 2 tower tengah lah. Nggak yang seramai sekarang. Tapi kan kalau nggak salah baca peraturan Kemenkes itu sekarang tuh misalkan kena COVID, kita misalkan isoman, kalau nggak ya isoman lah ya contohnya. Sekarang 10 hari kita isoman, kalau nggak ada gejala apa-apa kita nggak usah di swab lagi. Apa kita harus swab lagi? Iya, kalau yang peraturan terbaru dari Kemenkes itu udah nggak harus di swab lagi. Nggak harus di swab lagi kan? Jadi kita emang 10 hari isoman udah cukup? Udah cukup. Cuman kalau biasanya kan ada tempat kerja yang pengen punya surat itu kan. Datanya kan, iya, datanya. Nah, udah. itu. Sebenarnya kalau ada kan yang lagi terkenal sekarang City, nilai itu. Nah, biasanya kalau misalnya udah di atas 35 itu udah nggak, di atas 30 lah, itu udah nggak terlalu menularkan. Gitu. Iya, masalahnya sih teman saya waktu itu ada juga yang kena COVID ya, cerita gitu. Jadi dia tuh malah udah 2 minggu lebih lah, 2,5 minggu kalau masalah dia tuh PCR. Terus city value-nya udah 37. Udah 37. Tapi masih positif kan kalau misalkan si rumah sakit itu memberikan standar city value-nya 40. 40, betul. Gitu kan beda-beda kan standar city value itu ada yang tergantung labnya juga. Nah, waktu itu teman saya udah 37 gitu. Tapi dia belum boleh bekerja karena hasil dari kantornya kan. Iya, masih positif gitu. Jadi malah bisa 3 minggu lebih gitu baru bisa bekerja. Kasihan juga kan. Iya. Tapi ya itu tadi, kantor-kantor kan biasanya minta si pasien ini udah punya hasil negatif dulu baru boleh masuk kerja. Kalau misalkan seperti itu, misalkan si kantor syaratnya harus seperti itu. Tapi peraturan pemerintah seperti ini, nggak sinkron dong ya? Gimana tuh? Itu pendapatnya itu saya juga ya kan? Biasanya sih ada juga kantor-kantor yang memfasilitasi pegawainya ini buat apa namanya tes di luar gitu. Iya sih. Biasanya kayak gitu. Kalau saya kan kemarin harus 2 kali minimal 2 kali swab negatif baru boleh masuk kantor kan. Jadi sekali swab di di Wisma Atlet, sekalinya lagi di kantor, difasilitasi sama kantor. Tapi selama di Wisma Atlet itu gratis, free semua? Free semua, semuanya ditanggung pemerintah. Dan ya itu, baik banget sih menurut aku pemerintah kita tuh. Begitu kerennya semua tenaga kesehatan yang di Wisma Atlet, wah juara. Iya, emang keren sih mereka. Maksudnya tuh lihat di video Instagram kayak kelelahan gitu kan, kasihan banget nakes-nakes. Iya, benar. Kita juga sebenarnya di rumah sakit seperti itu sih. Terus sekarang kerja pakai APD gitu kayak astronot. Kalau kan di rumah sakit itu kan ada beberapa ada rawat inap, rawat jalan, ada isolasi COVID. Nah, kalau yang pakai yang astronot ini pakai hazmat segala macam itu biasanya cuma di isolasi COVID, karena mungkin juga baju-baju itu alat-alatnya kan agak mahal, Ya. Iya sih. Ya, dia bilang pemerintah keren gitu. Ya, alhamdulillah. Iya, padahal pemerintah sih keren banget, dia udah memfasilitasi gitu kan, tapi ya tergantung masyarakatnya sendiri gitu kan. Masyarakat kadang-kadang kalau menurut saya banyak grup WA keluarga masuk ini itu, makanya mereka terpengaruhi mungkin kan.
betul. Apa ya? Mungkin kurang teredukasi juga kali ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan ada juga kan yang sekarang sampai sekarang nggak percaya yang namanya COVID itu gitu kan. Dan itu sih sangat disayangkan. Maksud itu bukan bukan kita harus mereka ngedoain biar kena dulu, tapi yang jelas ya kalau nggak percaya ya jangan ngelanggar, maksudnya gitu kan. Misalkan oke lah lu Betul. nggak percaya COVID tapi ya jangan ngelanggar, kalau disuruh diam ya diam, disuruh prokes ya prokes gitu kan, minimalnya seperti Mm-mm. itu kan. Betul. Seenggaknya jadi nggak zolim sama orang lain kan, Kak? Nah itu kan namanya kita kan Iya, nggak tahu di badan kita ada virus, kita positif apa negatif, bisa aja kita betul. misalkan orang tanpa gejala kita nularin Mhm. ke apa, keluar gitu kan, ke orang-orang luar gitu, apalagi Orang misalkan kalau kita pulang ke keluarga kan kasihan banget ya keluarga gitu. benar. Mm-mm. Apalagi yang orang tua ada penyakit komorbid gitu-gitu kan Ya lebih itu lebih lebih riskan kasihan. lagi. Nah itu makanya makanya sih untuk pesan ini bagus banget sih sharingnya, maksudnya tuh buat kalian semua yang di rumah juga tetap patuhi protokol Betul. kesehatan, apalagi yang sekarang di Jawa Bali kan lagi PPKM darurat, Betul. jadi Ketat banget. untuk sekarang mungkin ya kalau bisa diam dulu, kita patuhi dulu program pemerintah biar kita ini bisa lebih baik lagi, biar negara kita ini bisa kayak negara orang-orang ya, udah kayak udah bebas gitu loh, kayak maksudnya tuh kayak udah beraktivitas secara semi normal Normal kalau ya. negara lain kan. Iya. Kalau kita kan sekarang makin mencekam ya. Jadi Betul. ya dari saya pribadi lah, buat teman-teman juga, buat teman-teman di rumah, tolonglah pemerintah dibantu juga gitu kan. Jadi kita kerjasama gitu. Betul. Sebenarnya kalau misalnya udah Ya. pemerintah kan udah ngasih tahu nih peraturan apa 5M gitu-gitu. Cuman Hmm. kadang kesadaran dari masyarakat kita sendiri yang nggak apa ya nggak aware gitu sama hal Nah, itu. itu. Makanya tadi saya yang bilang. Jadi Mm-mm. kadang-kadang kita misalkan nih, saya pribadi misalkan ini saya orang-orang bukan atlet apa orang-orang rumah. Saya misalkan udah oh iya COVID itu ada misalkan. Tapi karena ada video-video dari WA, video yang ngirim-ngirim dari grup-grup gitu, COVID itu nggak ada gini 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 gini. Jadi kan otak si mindset kita tuh robah lagi gitu. Itu yang sangat disayangkan sih buat buat masyarakat, buat generasi Indonesia yang sekarang itu kayak gampang dihasut gitu kan. Hmm. Betul. Aduh, jaringan banyak nih. Jaringan banyak udah mulai mulai gak ada jaringannya. Tapi senang sih kalau saya pribadi membahas tentang COVID ini karena buat menambah juga wawasan juga, memberikan juga apa namanya kesehatan buat kita semua. Tuh, apalagi ini nakes ya yang dia merasakan gitu loh, nggak bisa pulang gitu kan. Tadi yang dia bilang tuh dia nggak bisa pulang lebaran apa apa karena dia harus jaga gitu, jaga di rumah sakit. Ayolah hargai perjuangan mereka gitu. Ya gantian sama siapa lagi sekarang?